Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Sofia dengan NIM 210600067 dari Fakultas Pendidikan PGSD. Di sini saya akan memaparkan hasil dari uji atau hasil dari penelitian saya yang berjudul Penerapan Metode Kontekstual Teaching and Learning atau CTL sebagai upaya meningkatkan keterampilan dan keaktifan belajar siswa pada mata pembelajaran PPKN. Latar belakang pada penelitian ini terdapat 3 poin. Yang pertama ada kondisi ideal, yang dimana mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan metode yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan belajar untuk menggapai capaian yang ingin diraih. Kondisi nyatanya, dalam kegiatan pembelajaran, guru masih menjadi pusat interaksi dan kurangnya ketertarikan siswa terhadap kegiatan pembelajaran. Solusi dari kondisi-kondisi tersebut adalah dengan menggunakan metode CTL atau Contextual Teaching and Learning pada materi pembelajaran PPKN dengan siswa sebagai pemeran utamanya pada proses pembelajaran sehingga dapat memunculkan keterlibatan siswa secara aktif pada kegiatan pembelajaran. Rumusan masalah pada penelitian ini terdapat 3 poin. Yang pertama, bagaimana peningkatan keterampilan dan keaktifan siswa dengan penerapan metode kontekstual. Yang kedua, bagaimana kesulitan yang dihadapi siswa dalam meningkatkan keterampilan dan keaktifan belajar. Dan yang ketiga, ada bagaimana kendala guru dalam menerapkan pembelajaran menggunakan metode kontekstual atau CTL. Tujuan dari penelitian ini adalah, yang pertama, untuk mengetahui bagaimana peningkatan keterampilan dan keaktifan siswa dengan penerapan CTL. Yang kedua, untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi siswa dalam meningkatkan keterampilan dan keaktifan belajarnya. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kendala guru dalam menerapkan pembelajaran menggunakan metode CTL. Terdapat kajian teori yang membahas tentang contextual teaching and learning dan keterampilan dan keaktifan belajar. Yang pertama ada pada contextual teaching and learning atau CTL, yang dimana konsep belajar yang membantu siswa untuk mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi yang nyata, dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga atau masyarakat. Sedangkan keterampilan dan keaktifan, yaitu keterampilan belajar, siswa merupakan kemampuan untuk memahami dan mengaplikasikan materi pembelajaran dalam kehidupan nyata. Indikator dari keterampilan belajar itu sendiri terdiri dari berpikir dalam menyikapi atau menyimpulkan masalah. Keaktifan siswa mengacu pada beberapa jauh siswa tersebut dapat berpartisipasi dalam proses pembelajaran, terutama dalam kegiatan-kegiatan bertanya, berdiskusi, ataupun mampu menyampaikan pendapat dan berperan aktif dalam menyelesaikan tugas kelompok maupun tugas mandiri. Di sini terdapat komponen dan karakteristik dari pembelajaran contextual teaching and learning. Komponen pembelajaran CTL yaitu membangun pemahaman mandiri, pengamatan menjadi pemahaman, bertanya, berkelompok, pemodelan atau memberikan contoh nyata, refleksi atau evaluasi di akhir pembelajaran, dan yang terakhir ada penilaian yang sebenarnya atau penilaian yang didasari atau dihasilkan dari penilaian sikap maupun hasil dari penilaian pemahaman materi siswa. Karakteristik contextual teaching and learning yaitu ada langkah-langkah pembelajaran yang sistematis atau pembelajaran yang harus dipersiapkan secara detail, dan juga ada pola interaksi antara guru dan siswa, respon guru terhadap perilaku siswa, yang terakhir ada sumber daya atau alat yang digunakan selama pembelajaran, atau kita bisa sebut juga dengan media pembelajaran yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan karakteristik contextual teaching and learning atau CTL. Berikut adalah metode penelitian. Di sini peneliti menggunakan metode explanatory sequential yang dilanjutkan dengan kuantitatif dan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
untuk menjawab rumusan masalah diantaranya dengan menggunakan metode campuran atau mixed method. Dengan desain yang digunakan yaitu the explanatory sequential. Di sini merupakan cara pengumpulan data yang diawali dengan pengumpulan data kuantitatif, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data kualitatif, sehingga hasil penelitian dengan desain ini bersifat menjelaskan suatu gambaran umum atau generalisasi. Manfaat dari penelitian ini akan diimbaskan kepada subjek penelitian, yaitu subjeknya adalah siswa kelas 4 SD Negeri 1 Pasir Halang yang memiliki jumlah siswa sebanyak 26 orang siswa, dan lokasi penelitiannya itu ada pada SD Negeri 1 Pasir Halang yang berada di Desa Pasir Halang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Instrumen penelitian yang peneliti gunakan di sini adalah yang pertama ada lembar tes, yaitu pretest dan posttest. Lalu ada lembar angket siswa, lembar observasi guru dan siswa, lalu dengan lembar wawancara guru dan siswa. Di sini kita dapat melihat hasil dari penerapan metode CTL. Di sini ada peningkatan keterampilan dan keaktifan belajar siswa. Peneliti mengambil contoh peningkatan keterampilannya melalui hasil deskriptif, nilai pretest dan posttest. Di sini hasil pretest terdapat nilai idealnya adalah 100. Pada pretest nilai terendah terdapat pada poin 17, nilai tertingginya terdapat pada poin 69, dirata-ratakan menjadi 41. Sedangkan untuk posttestnya nilai idealnya 100, nilai terendahnya menjadi 71 dan nilai tertinggi menjadi nilai ideal yaitu 100, sehingga rata-rata dari posttest menjadi 83,2. Bisa disebut juga bahwa posttest mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena dari 17 menjadi 71, 69 menjadi 100. Di sini juga peneliti mengambil contoh dari peningkatannya yaitu dari respon siswa, yaitu respon siswa atau respon angket siswa, yang dimana hasil respon angket siswa dari 10 pertanyaan mendapatkan rata-rata perhitungan angket siswa mendapatkan poin sebanyak 66%, yaitu dengan kriteria cukup baik. Di sini peneliti akan menjelaskan kesulitan yang dialami guru dalam penerapan metode CTL atau Contextual Teaching and Learning. Terdapat 3 poin, yaitu ada siswa kurang kondusif dalam proses kegiatan pembelajaran berlangsung, yang dimana siswa menjadi overaktif atau hyperaktif, yang dimana siswa menjadi sulit dikendalikan dalam hal di luar kegiatan pembelajaran, yaitu mungkin saja siswa masih ada fase ingin bermain atau kurang dalam di luar pembelajaran. Dan yang kedua ada menyesuaikan efektif atau tidaknya suatu metode yang digunakan pada materi tersebut. Walaupun memang CTL termasuk metode yang menggunakan konsep kehidupan nyata disambungkan kepada materi pembelajaran, tapi masih ada beberapa guru yang mungkin masih mengalami kesulitan dalam menghubungkan konsep kehidupan nyata dengan materi pembelajaran yang akan dikaji. Dan yang ketiga ada mengatur kelompok supaya siswa mampu untuk mulai memiliki rasa percaya diri untuk melakukan diskusi kelompok. Kenapa mengatur kelompok menjadi kesulitan? Karena banyak sekali siswa yang mungkin sedari awal kelas dibentuk, siswa tersebut kurang dekat atau belum biasa berinteraksi dengan teman-teman lainnya. Sehingga membuat siswa tersebut kurang ingin atau kurang bisa berbaur dengan teman-teman lainnya, sehingga proses pengaturan kelompok menjadi cukup sulit. Kita sudah masuk ke dalam kesimpulan. Yang pertama ada terdapat peningkatan keterampilan dan keaktifan siswa dalam pembelajaran PPKN melalui penerapan metode CTL. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan rata-rata nilai dari 41, yaitu nilai pretest, menjadi 83,2, yaitu nilai posttest. Serta N-gain sebesar 0,73 yang termasuk kategori tinggi dengan efektivitas 73% dalam kategori cukup efektif. Termasuk kategori yang tinggi
73%. Dan yang kedua, terdapat beberapa kesulitan dalam menggunakan metode CTL. Yang pertama, suasana kelas yang kurang kondusif. Yang tadi sudah peneliti jelaskan bahwa memang masih ada siswa yang belum bisa untuk lebih fokus dalam proses pembelajaran. Masih banyak siswa yang memiliki kesulitan untuk membiasakan diri menggunakan metode CTL dalam proses pembelajarannya. Masih ada siswa yang belum bisa atau yang masih belum terbiasa dengan proses pembentukan kelompok pada setiap proses pembelajaran. Yang kedua, mengatur siswa yang kurang kondusif dan menyesuaikan metode dengan materi yang akan disampaikan. Saran peneliti terhadap penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi guru agar lebih kreatif dan inovatif dalam menerapkan metode pembelajaran yang sesuai seperti CTL guna menciptakan suasana belajar yang aktif, menyenangkan, serta meningkatkan keterlibatan dan ketertarikan siswa terhadap materi. Yang kedua, diharapkan siswa lebih aktif, mampu bekerja sama, dan saling menghargai pendapat selama proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai. Yang ketiga, penelitian ini dapat menjadi acuan untuk pengembangan rumusan masalah dan materi pembelajaran agar keterampilan dan keaktifan siswa terus meningkat. Sekian pemaparan hasil penelitian yang bisa saya sampaikan. Semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi peneliti lain dan bagi siswa-siswi yang akan datang. Terima kasih kepada dosen pembimbing dan kepada dosen penguji. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.